Oke, udah. Oke cuy, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang udah nonton video ini. Maaf untuk sebelum-sebelumnya yang nunggu, terus juga udah lama nggak upload gitu ya kan. Karena ada sedikit insiden. Iya, jadi kayak gitulah, ada insiden sedikit. Oke, selama ini gue belum bisa buat mendaki ke curug maupun ke gunung untuk ngevlognya karena ya ada hal lainnya yang belum bisa gue buat utarakan gitu. Bentar, ada pesawat. Iya, gue awal di sini gue mau ngevlog untuk mau ngasih experience gue tentang ke soal pendakian. Awal gue pendakian itu dimulai di tahun 2016 17, sekitar 2016 17. Itu mungkin gue masih umur 18 19 lah. Iya, umur 18 19. Masih terbilang muda juga sih, cuman agak sedikit telat, yang nggak terlalu telat banget. Di situ gue nggak punya, pertama gue nggak punya alat, belum punya tenda. Punya tenda, cuman tenda kayak tenda masih anak-anak gitu, tenda pelaron, tenda yang kalau misalkan hujan juga rembes masuk ke tenda si airnya itu. Terus gue cuman punya tenda, carrier pun minjem, nesting minjem, sama yang udah teman gue pengalaman. Karena waktu gue mau naik, dia posisi naik udah di Gunung Selamat, teman gue itu. Nah, awal experience gue naik gunung itu first time-nya di Gunung Cikuray. Wah, awal di Cikuray itu gue pertama yang gue bingungin, kok bisa ada banyak pungli gitu maksudnya. Terus ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin itu kebutuhan warga setempat gitu ya kan, kita kasih aja. Tapi di balik itu, buat buat warga setempat termasuk ramah, terus alamnya juga bagus, terus terjaga lestarinya. Wah, baik dah pokoknya. Intinya di situ gue experience terlalu terlalu apa ya, terlalu ambisi yang yang nggak dihitung sampai terlalu dalam gitu, nggak dihitung sampai matang-matang. Karena gue sempat waktu pas gue lagi naik dan gue drop, gue sampai sempet gue break sampai berapa kali. Oh iya, sebelumnya juga gue barengan sama orang, masih orang Jakarta juga, sama kayak gue. Dia suami istri. Nah, itu dia yang backup gue, yang awalan gue pertama kali naik gunung. Gue pun nggak kenal waktu itu karena posisi gue kenal di terminal. Terus awal gue nanya dia mau kemana, dia ke Papandayan. Awal gue kenal di bis gitu, masih satu bis. Terus dia nanya balik ke gue bilang gue mau ke Cikuray. Akhirnya dia ngikut gue ya kan. Ya udah, nggak lama gue putusin, gue bilang minta barang gitu, bang, barang bang, saya dari Jakarta gini-gini. Oh sama, saya juga dari Jakarta. Ya udah, barang aja bang, soalnya saya baru first time gitu, masih perdana. Oh ya, gampang, gue juga perdana, biasa cuy. Kalau misalnya pendaki ya emang kayak gitu, kayak ilmu padi, semakin tinggi semakin menunduk gitu. Jadi di situ gua pas udah naik,
terus disupport terus, disemangatin terus sampai gue lelah, sampai gue nyerah, sampai gue mau lanjut apa enggak gitu ya kan. Dan akhirnya gue sampai di pos 7 bayangan. Gue masih ingat banget ya, kayaknya di 7 bayangan. Iya, pos 7 bayangan. Karena kalau misalkan gue mau ngecamp di puncak, gue juga agak ngeri juga. Itu masih anginnya terlalu kencang atau gimana gitu ya kan. Juga kan kalau misalnya dari pos 7 bayangan nyampe puncak itu gue ya sekitaran setengah jam gitu. Mungkin kalau misalnya yang gue waktu perdana nggak nyampe setengah jam, ya sekitar 1 jam 15 menit lah, karena gue banyak istirahat juga gitu. Wah, mungkin itu banyak jadi buat pelajaran gue untuk naik yang dari sebelum-sebelumnya, buat untuk kedepannya. Jadi gue harus buat banyak pertimbangkan lagi. Terus juga awal gue pas mau tidur di malam harinya itu gue sempet kehujanan basah gitu ya kan. Terus disuruh ganti baju karena gue udah badan udah mager banget, udah lelah banget gitu. Akhirnya gue paksain, gue ganti baju. Terus juga sampai-sampai gue mau buat cari kehangatan karena waktu itu gue nggak bawa SB cuy, perdana nggak bawa SB. Ya kalau bisa dibilang sih MT, modal nekat. Itu parah, jangan ditiru, jangan dipelajarin. Mungkin itu buat experience gue yang terlalu ambisi waktu pada itu. Dan kalau misalkan udah setelah dari Cikuray, gue ke mana ya, lupa banyak sih, makin makin sini jadi banyak, gue agak lupa. Jadi gue itu udah mesti buat persiapin matang-matang, dari SB, sleeping bag, dari carrier, dari sepatu, baju baju pun mesti dihitung buat ganti pakaian sampai berapa kali gitu ya kan. Topi gitu, topi bukan buat style doang, tapi kalau misalkan buat dari terik matahari gitu ya kan, lagi di summit atau lagi hujan gitu, gerimis rintik-rintik, masih banyak hal yang bisa buat membantu tim topi di pala kita. Terus tadi SB, carrier, sepatu, kaos kaki 2, baju baju terus dari situ apa lagi ya, banyak sih. P3K, terus logistik, berapa kali kita makan itu kita harus dihitung gitu ya kan. Dan itu juga dari yang tadi gue sebutin masih ada beberapa hal lagi mungkin juga. Kalau misalnya kalian mau tambahin, kalian tambahin di kolom kolom komentar ini. Terus di situ gue emang bener-bener gimana ya, terlalu ambisinya, kayak pengen banget buru-buru buat naik gunung di first time gue itu perdana. Dan awal gue bareng ke Cikuray itu dari rumah sama teman gue ya, yang biasa dari partner YouTube gue ini, Ajis gitu. Oh iya, untuk si Ajis juga pun belum bisa buat ngevlog bareng, mungkin ada insiden juga kali atau apa gitu. Gue juga belum tahu kabarnya dia sampai gimana. Terus kalau misalkan buat tadi nyampe di pengalaman Cikuray, untuk saat ini gue cuma bisa buat nyampein di Cikuray dulu cuy. Untuk kedepannya nanti gue pernah di Gunung Selamat, gue pernah di Gunung Merbabu dan Gunung Salak, atau misalnya gunung-gunung lainnya yang gue pernah daki gitu ya kan. Gue akan kasih experience gue akan kasih spill tentang kisah gue selama mendaki ya kan. Terus juga
apa aja yang mesti dibawa dan apa aja yang mesti kita lakuin di gunung gitu. Jangan sampai kita buat terlalu ceroboh dan terlalu kayak membawa sikap kita seperti kita di tongkrongan. Itu sangat beda, nggak boleh cuy. Karena kan kita juga dari ruang ke satu, ruang kedua aja seumpama itu pasti ada ngerasa hal yang berbeda. Juga kita masuk ke tempat yang itu juga mesti ada yang beda gitu, mesti tahu tempat, mesti tahu suasana, mesti tahu situasi juga gitu. Intinya kita harus banyak-banyak belajar, bukan cuma nanya satu di fokus satu bidang, dan juga tetap terus bersemangat, tetap terus berkarir, tetap terus sehat dan jaga kesehatan kalian. Semoga rezeki kalian nambah, dan jangan lupa like, subscribe, and comment dan share ke teman-teman kalian. Sampai di sini dulu untuk part 2 atau next experience-nya. Nanti gue akan ceritain lagi. See you.